Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Dr. Asmaria, SPD MH, dosen tetap pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang. Pada pembelajaran ini saya akan menyampaikan proses pembelajaran mata kuliah Politik Hukum Pidana, khususnya pada pertemuan ke-8 dengan topik analisis kebijakan pidana berbasis kasus. Mata kuliah Politik Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang membahas arah, tujuan, dan kebijakan hukum pidana dalam menjawab berbagai persoalan hukum di masyarakat. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya memahami aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mampu menganalisis efektivitas, proporsionalitas, serta dampak penerapan kebijakan pidana berdasarkan pendekatan berbasis bukti. Pembelajaran ini dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS. Mata kuliah Politik Hukum Pidana dengan capaian pembelajaran agar mahasiswa mampu menganalisis kebijakan hukum pidana, mengevaluasi penerapannya, serta menyusun rekomendasi kebijakan secara argumentatif. Pada pertemuan ini, metode pembelajaran yang digunakan adalah case method, critical reading, diskusi kelompok, dan analisis metrik kasus. Mahasiswa diarahkan untuk menganalisis suatu kasus dengan mengidentifikasi fakta, norma hukum, bukti pendukung, efektivitas penerapan hukum, serta menyusun alternatif solusi. Media pembelajaran yang digunakan meliputi bahan presentasi, dokumen kasus, peraturan perundang-undangan, dan sumber referensi ilmiah yang mendukung proses analisis mahasiswa. Adapun bentuk interaksi pembelajaran dilakukan melalui diskusi penyampaian pendapat akademik, analisis kelompok, serta pemberian umpan balik terhadap hasil pemikiran mahasiswa. Materi yang akan disampaikan pada pertemuan ini adalah analisis kebijakan pidana berbasis kasus dengan contoh kasus bullying atau perundungan di lingkungan kampus. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa penyelesaian suatu persoalan pidana tidak hanya dilihat dari penerapan pasal, tetapi juga harus mempertimbangkan fakta, perlindungan korban, efektivitas kebijakan, serta solusi yang berbasis bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu mahasiswa. Selamat pagi Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita ke sesi materi pertemuan ke-8. Tapi sebelumnya kita ke sesi pertemuan ke-7. Saya akan review pertemuan yang ke-7 terkait materi sebelumnya. Ada yang masih ingat? Tapi mohon maaf saya lupa sebelumnya ya. Harus absen ternyata. Oke, baiklah. Absen dulu ya. Ketua kelasnya mohon nanti diabsenkan, tapi yang untuk pertemuan learningnya kan ini 3 SKS, jadi bisa diinikan ya, di blended. Jadi untuk learning kalian masuk ke sistem mentari Unpam. Oke, mohon diatur untuk ketua kelasnya untuk absen untuk mahasiswa yang masuk hari ini dan yang berhalangan hadir. Oke. Untuk kita review sebelumnya di materi pertemuan ke-7, adakah yang bisa mengulang atau mengingat pertemuan yang kemarin, pertemuan ke-7? Siap Bu. Oke. Izin. Pertemuan 7 yang kemarin kita bahas adalah pertemuan ini menegaskan bahwa kekuasaan pidana harus dijalankan secara terbatas dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan prinsip due process of law atau prinsip hukum yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas proses peradilan yang sah, adil, dan setara, Bu. Oke, ada yang tahu dua process of law? Dua process of law itu adalah kesetaraan hak di dalam atau di muka persidangan. Jadi setiap orang dijamin hak asasi manusianya. Seperti itu namanya due of process of law. Jadi setiap orang itu berhak atas haknya di muka persidangan. Dalam arti pengadilan ya, Bapak Ibu. Oke, ada lagi yang masih mengingat? Oke. Perlindungan korban dan jaminan hak tersangka melalui mekanisme hukum yang proporsional. Oke, dari situ kita bisa melihat bahwa materi sebelumnya membahas bagaimana hak setiap orang, baik itu pelaku, korban, itu harus mendapatkan jaminan hak asasi manusianya.
secara proporsionalitas artinya di situ ya. Baiklah para mahasiswa, Bapak Ibu, hari ini kita langsung ke materi saja ya, pertemuan ke-8 analisis kebijakan pidana berbasis kasus. Nah, ini ada acuan pembelajaran dari RPS bagaimana kita harus untuk fokus pertemuan hari ini menganalisis kasus pidana sebagai dasar kebijakan, terus membedakan fakta, standar gagasan dan rekomendasi, menyusun solusi yang efektif, proporsional dan berbasis bukti, serta ini ada beberapa capaian pembelajaran pertemuan untuk pertemuan ke-8, mengidentifikasi masalah kebijakan pidana, menganalisis efektivitas penerapan hukum pidana, menerapkan evidence based policy, menyusun argumentasi hukum. Ini ada konsep inti analisis kebijakan pidana, fakta. Jadi faktanya bagaimana, apa yang terjadi, norma, pasal relevan untuk setiap kejadian tindak pidana. Prosesnya bagaimana penegakan hukumnya. Dampak, nah ini dampaknya ini ke masyarakat, artinya bisa ke korban, bisa ke pelaku atau ke masyarakat. Dan ini rekomendasi apa solusi yang perlu diterapkan gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini alur kerja analisis kasus, diagnosis, rumusan masalah kebijakan, seperti apa, penetapannya, pemetaan, susunan fakta, norma, aktor dan korban. Aktor di sini maksudnya pelakunya ya. Dan bukti, gunakan data empiris dan sumber hukum. Data empiris ini yang dimaksud adalah bisa peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum yang relevan gitu. Di luar dari hukum positif, mungkin bisa jadi hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat seperti itu. Dan ini ada bukti, nah itu bukti masuk ke data empiris dan sumber hukum, terus ke evaluasi, kita ukur efektivitas dan kelemahannya, serta rekomendasi. Ini kita pilih kombinasi penal dan non penal. Penal ini artinya ini melalui jalur hukum pidana atau dia lebih kepada musyawarah gitu ya, non penal seperti itu, atau negosiasi atau kekeluargaan seperti itu. Itu non penal ya saudara Bapak Ibu. Untuk contoh kasus yang mau kita bahas adalah bullying di lingkungan kampus. Jadi kita akan lihat nih apakah bullying ini, kan bullying itu adalah perundungan istilahnya ya Bapak Ibu. Seorang mahasiswa menjadi sasaran ejekan berulang di kelas dan komentar, merendahkan di media sosial. Nah, potongan video yang meme menyebar cepat, korban mengalami kecemasan, menarik diri, kegiatan akademik dan ragu melapor Akhirnya karena prosedur kampus tidak jelas. Nah, respon pidananya seperti apa? Nah, Bapak Ibu para mahasiswa bisa dilihat di screen. Ada konflik antara pelindungan korban ekspresi dan pembuktiannya seperti itu. Terus ada dimensi offline dan online-nya, terus ada kebutuhan kebijakan internal kampus yang jelas, solusi perlu memadukan jalur penal dan non penal gitu. Apakah ini bisa jalur ke pidana atau tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Terus di sini ada pemetaan, evaluasi dan rekomendasi. Nah, ini pemetaan awal sampai ke evaluasi efektivitas. Rekomendasi yang perlu dihasilkan dari permasalahan yang tadi ya ini. Penal itu ya pelaporan ke aparat atau nanti pengamanan bukti, perlindungan saksi dan korban, sanksi proporsional. Non penal ini pendidikan anti bullying, literasi digital, konseling, mekanisme ini non penal itu banyak bentuknya seperti itu. Tapi lebih kepada bagaimana tidak di jalur pidana seperti itu. Nah, ini kita langsung ke tugas ya Bapak Ibu, apa ke evaluasi. Oke, sebelum ke tugas saya lebih ke ini dulu, evaluasi dari materi yang saya bahas tadi PPT. Adakah yang mau bertanya? Oke. Berdasarkan PPT yang Ibu jelaskan tadi, ada pertanyaan dari saya Ibu. Mengapa analisis kebijakan pidana berbasis kasus tidak cukup hanya mencari pasal hukum yang dapat diterapkan? Oke. Jadi kita harus menganalisis efektivitasnya ya, proporsionalitasnya, bukti empiris, dampak sosialnya, sehingga alternatif penyelesaiannya itu ke kebijakan pidananya itu lebih tepat sasaran, lebih ke situ sih Bapak Ibu. Jadi agar tepat sasaran makanya itu harus proporsionalitas, efektivitas. Jadi itu yang perlu diterapkan. Selain bukti empiris dan dampak sosialnya yang perlu diperhatikan.
Begitu ya, Ibu Tiun? Yuk. Oke, bisa dimengerti ya. Sekarang saya mau bertanya. Nanti adakah yang bisa menjawab terkait pertanyaan saya? Apa saja indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan pidana dalam kasus bullying? Ada yang tahu? Oke. Meliputi akses laporan, kecepatan respon, kualitas bukti, pemulihan korban, akuntabilitas pelaku, dan pencegahan pengulangan kasus. Oke, seperti itu ya. Jadi terkait bagaimana indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan pidana di dalam kasus bullying seperti yang disebutkan oleh Mbak Rahma seperti itu. Bisa dimengerti ya, Bapak Ibu para Siap, mahasiswa Bu. hari ini. Kita ke sesi tugas mandiri ya Bapak Ibu. Jadi tugas hari ini kita analisis kasus bullying 2 sampai 3 halaman. Jadi cari fakta, norma data, indikator efektivitas serta kelemahan implementasi dan rekomendasi kebijakannya. Jadi Bapak Ibu para mahasiswa sekalian bisa dicari faktanya seperti apa, norma hukumnya artinya peraturan perundang-undangan yang diterapkan seperti apa, indikator efektivitasnya seperti apa, kelemahan implementasi dari sistem penegakan hukumnya seperti apa, dan rekomendasi artinya solusi yang dihasilkan dari solusi yang dihadirkan kebijakannya seperti apa untuk memecahkan kasus bullying yang ada di lingkungan kampus. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa dimengerti untuk tugas hari ini? Dimengerti, Bu. Baik, kita ke sesi selanjutnya terkait hasil diskusi Bapak Ibu para mahasiswa. Untuk hasil diskusi, adakah yang bisa menjelaskan dari salah satu dari kelompok Bapak Ibu untuk menjelaskan hasil diskusi yang sudah dibahas tadi? Baik, izin saya menjelaskan tugas diskusi yang tadi ya Bu. Oke. Bahwa baik. kasus bullying perlu dianalisis secara menyeluruh, mulai dari fakta kejadian, aturan hukum yang berlaku, bukti yang tersedia, dampak terhadap korban, hingga kelemahan dalam proses penanganannya. Analisis tidak hanya melihat siapa yang salah, tetapi juga menilai apakah kebijakan yang diterapkan sudah efektif dalam memberikan perlindungan dan mencegah kejadian serupa. Solusinya harus menggabungkan langkah penal seperti pelaporan, proses hukum, dan pemberian sanksi yang proporsional dengan langkah non-penal seperti konseling, edukasi anti-bullying, perlindungan korban, serta perbaikan sistem pelaporan di lingkungan kampus. Baik, dari penjelasan Mbak Rahmai tadi, adakah mahasiswa yang ingin bertanya? Mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan Mbak Rahma. Silakan. Oke, Mbak Laura. Oke, baik. Mbak Rahma, bisa menjelaskan kembali terkait pertanyaan dari Mbak Laura? Baik, izin menjawab pertanyaannya ya Bu. Tidak semua kasus harus langsung dipidana. Pidana digunakan jika bullying bersifat serius, berulang, mengandung ancaman atau kekerasan, dan menimbulkan kerugian nyata. Kasus tertentu dapat ditangani melalui konseling, mediasi edukasi, dan sanksi internal kampus tanpa mengabaikan perlindungan korban. Baik, seperti itu ya jawaban dari Mbak Rahma. Jadi untuk kasus bullying ini, untuk penyelesaiannya, tidak semua kasus bullying itu diselesaikan dengan penal. Ada juga non-penal seperti itu, dengan cara mediasi atau dengan cara edukasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi untuk pertemuan kali ini, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Baik, tidak ada. Oke, baik. Terima kasih untuk kehadiran hari ini di pertemuan ke-8. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan ke-9. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bapak Ibu para mahasiswa. Saya tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.